Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu audit dalam leasing syariah. Menurut Arens, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit adalah faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan. Hal ini untuk mengeksplorasi audit syariah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan penggunaan menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam. Arti umum audit syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol, dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk mengambil keputusan. Audit syariah merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan, untuk membuat opini apakah subjek, yaitu personil, proses, kinerja keuangan, serta non-keuangan konsisten. Melanjutkan materi, yaitu berikut ini tujuan fungsi audit internet menurut para ahli. Fungsi audit internet menurut Mulyadi. Fungsi audit internet di dalam organisasi adalah untuk menentukan apakah internal kontrol perusahaan sudah baik atau belum, menentukan kehandalan informasi yang telah dibuat oleh pihak manajemen, serta untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional organisasi. Fungsi audit internet menurut Sawir. Fungsi audit internet adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas perusahaan. Dalam perusahaan, audit internet dapat berfokus pada manajemen risiko, proses pengamanan aktifia, atau bahkan untuk mempertahankan kepatuhan atau audit compliance terhadap peraturan. Fokus audit internet juga tergantung dari banyaknya departemen bisnis yang ada dalam perusahaan. Fungsi audit internet leasing syariah. Fungsi audit internal menurut Sugiman merupakan kegiatan yang bebas yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Tugas audit dalam leasing syariah. Auditor internal, ruang lingkup tugas dan peran yang dilakukan oleh auditor internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas suatu kinerja sebagaimana terlihat berikut ini. Bagian A. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dalam suatu operasi. B. Meninjau sistem yang dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. C. Meninjau dan menjaga aset, bahkan jika perlu menverifikasi keberadaan aset tersebut. D. Menilai sisi ekonomi dan efisiensi mengenai sumber daya yang digunakan. E. Meninjau operasi atau program untuk memastikan apakah hasil yang audit syariah. Hal-hal yang menyebabkan mengapa perusahaan dalam menjalankan misinya perlu diaudit. Yang pertama, laporan keuangan merupakan salah satu suatu sumber informasi keuangan. Dalam pencatatannya dapat terjadi kesalahan baik yang tidak disengaja atau yang tidak disengaja. Bila disengaja, ini merupakan indikasi adanya kekurangan dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya agar terlihat asetnya banyak dan labanya besar sehingga dapat menarik investor memberikan dananya ke kelola perusahaan. Yang ketiga, adanya perusahaan yang mengeluarkan biaya sehingga laba terlihat kecil. Hal ini mengurangi pajak dan zakat. Yang keempat, adanya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan sehingga diperlukan auditor sebagai pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen dan yang dapat menilai kewajaran perusahaan. Manfaat audit syariah.
Yang pertama, audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan